Maaf, maaf. Kok kamu di sini? Saya. Asisten baru bos. Ini bos kita. Halo bos. Saya Riko dari divisi pemasaran. Oke, kita rapat. Kalian berdua hari ini telat semua. Jangan diulangi lagi. Tunggu dulu. Kamu gimana sih? Kapan kamu larinya ya? Perusahaan kita jadi asisten? Hari pertama kerja, masa percobaan belum lewat. Rapat, cepat. Riko, kamu juga rebutannya. Cepat suruh dia cetak lebih banyak. Toilet di ujung desa udah lama nggak ada tisu. Riko. Gimana pendapatmu soal rencana ini? Boleh, cuma beberapa poin ini aja. Maaf, maaf. Maaf ya. Bos datang, bos datang. Aneh, kok bos duduk di sini? Aneh. Halo semuanya. Hari ini, isi rapatnya mau diskusi sama rekan-rekan dari divisi pemasaran tentang pasokan produk Q3 Q4 dan pemasarannya. Pertama, kita minta Asher bantu perkenalkan pasokan produknya. Q3 Q4 banyak hari raya. Kami siapkan makanan khas sesuai tema live. Hari raya, seri makanan warisan budaya non-bendawi. Kami pilih milik grup Paoda, Xiaolong Bao dan Shumai. Masalah yang jelas banget ini nggak kelihatan? Mengerti. Makanan warisan budaya, ide yang bagus banget. Ada nilai jual, ada keunikan, enak lagi. Saya suka banget makan. Bodohnya. Selamat pagi semuanya. Soal rencana operasi produk. Saya punya sedikit keberatan. Ini Jalilwe yang galak di hati saya? Kamu kan baru pertama kerja. Majuin keberatan apa? Kamu ngerti apa? Makanan matang warisan budaya grup Paoda emang bagus. Tapi proses pembuatannya beda banget. Mereka cuma jaga bentuknya, tapi lupa sama jiwa di dalamnya. Jadi saran saya, ganti perusahaan lain. Ternyata orang ini benar-benar serius mempelajarinya. Apa pendapatmu? Saya sangat setuju dengan pemikiranmu, sama seperti yang saya pikirkan. Ternyata seperti yang saya duga, CEO yang tidak kompeten ini pasti akan membuat perusahaan bangkrut. Untuk seri dessert, kami berencana tetap melanjutkan kerjasama dengan grup Mizhi. Tidak bisa. Produk grup Mizhi memang pernah laris terjual. Tapi seri coklat yang mereka andalkan belakangan ini, kemasannya biasa saja dan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan citra merek Sihai yang lebih muda dan menyenangkan yang baru saja diusulkan. Selain itu, mereka menggunakan krim nabati murah untuk menggantikan krim hewani asli. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Saya juga merasa tidak cocok. Kalau begitu kita bisa ganti yang lain, misalnya dessert Tawiwan. Dessert Tawiwan baru saja menaikkan harga tahun ini. Lalu ada grup Lesyong juga. Kasus keamanan pangan Lesyong masih berlangsung. Kredibilitasnya kurang tinggi. Dia ini berani sekali ya, di depan banyak orang. Langsung menantang bosnya sendiri. Hebat, hebat, si kura-kura kecil itu. Seperti ayam aduan yang lemah. Saya di sini juga mengumpulkan ide operasional produk lain untuk Q3 dan Q4. Saya ingin membagikannya kepada kalian semua. Pertama, harus memastikan penggunaan krim hewani. Dengan begitu kita bisa mempertahankan sebagian besar pelanggan. Bagaimana? Cukup keren, kan? Menurutku, asisten kecil ini justru lebih keren daripada sang presiden direktur.
Asisten kecil itu ya? Tidakkah kamu merasa omongannya terlalu banyak? Grup Sihai kita ini justru membutuhkan asisten yang jujur dan belak-belakan seperti ini. Jangan berdebat lagi, keduanya. Saya sama-sama tidak bisa memahaminya. Bagaimana? Akting saya cukup bagus kan? Beberapa saat yang lalu cukup menegangkan. Untungnya kerja sama kita lancar dan kompak. Saya tidak merasa ada kelancaran sama sekali. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Sintong itu adalah Riko. Kamu tahu? Saya tidak tahu. Bukankah saya menyuruhmu menyelidiki? Saya tidak berhasil menemukannya. Lalu, kenapa kamu tidak ingin dia tahu? Anda adalah seorang direktur utama. Kakak, aku menepati janji, siang ini aku traktir kamu makan enak. Kamu tersenyum. Senyummu ini tidak normal. Aku tersenyum? Ya. Bahagia dan jorok. Wen Pei An, aku beritahu kamu dengan pasti. Kamu dalam masalah. Halo. Bagaimana? Pekerja, hotpot buatan sendiri. Ini yang kamu bilang makan enak? Ini sudah aku tambahi bumbu. Cepat duduk. Wen, enak enggak? Apakah sangat enak? Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup Sihai kami? Untuk jadi direktur utama? Bukan, jadi asisten direktur utama. Keluargamu kan kaya, ya? Aku. Jangan bilang. Biar aku tebak. Pasti, ayahmu memberimu tugas apa? Katakan. Wen Pei An. Kamu harus menemukan seorang pacar. Baru bisa mewarisi perusahaan keluarga kami. Jadi, kamu menemukanku jadi pasangan kontrak. Menyembunyikan identitas di grup Sihai. Belajar, pulang. Mengambil alih grup kalian. Benar, kan? Benar. Grup Sihai ini pasti pesaing kalian. Kamu datang sebagai mata-mata. Belajar. Utamanya belajar. Kalau begitu, kamu datang bukan saja, Pak. Direktur utama baru kami ini, sekilas saja sudah kelihatan. Seorang adu yang tidak bisa dibantu. Di sampingnya, kamu tidak akan belajar apa-apa. Bagaimana? Rasanya lumayan enak, kan? Enak saja sudah cukup. Aku, ada satu hal, ingin minta tolong padamu. Katakan, asalkan dalam kemampuanku, pasti ku bantu. Kamu kenal kissing? Yang kamu maksud itu? Selebgram kissing? Ya. Saya mau minta kamu bantuin saya bujuk si brengsek itu. Buat dia tanda tangan kontrak kissing, atau juga kerja sama beberapa siaran langsung bareng dia. Gimana? Tapi saya dengar dia tinggal di luar negeri setiap tahun loh. Itu kan cuma masalah satu tiket pesawat doang. Kamu tuh. Sekarang kan udah jadi asisten si brengsek itu kan. Kalau kamu ada waktu luang, sering-sering aja kamu kasih dia masukan tentang ini. Untuk urusan ini. Tunggu sebentar ya. Kissing sudah balik. Ada apa? Si brengsek nyari kamu loh. Ya, cepetan kamu makan sana. Orang ini suka dendam banget. Nanti kalau salahin dia gak bagus. Benar-benar cantik banget, sangat cantik.
Semangat! Apakah Wen Peian tahu aku sudah balik? Tentu dong. Setiap gerak-gerikmu, semua ada di bawah kendalinya. Berarti dia pasti sangat gugup kan? Soalnya aku itu musuh kecilnya. Kenapa kamu balik di saat seperti ini? Jangan-jangan kamu mau bikin masalah lagi ya? Dari pihak bagian operasional. Apakah sudah ngirim proposal presenter baru kemari? Apakah di dalamnya ada nama Kissing? Tidak boleh itu dia, mutlak. Tentu saja tidak. Dan lagi, kalau Kissing mau nyari info dari kamu, jangan pernah kasih tahu dia tentang hubungan aku dan Sintong. Presiden Direktur. Sintong? Kenapa bisa seceroboh ini? Kenapa gak ketuk pintu dulu? Kopi itu harus diseduh kayak gini, paham? Jangan bikin aku ajarin kamu 2 kali. Kenapa kamu gak ketuk pintu dulu? Kenapa sih kamu gak ketuk pintu? Aku lagi buru-buru banget. Maaf banget ya. Itu, proposal presenter baru, saya udah lihat. Saya kesini cuma mau ngomongin ini, perusahaan kita. Bukannya mau buka ruang siaran langsung baru kan? Identitas dari ruang siaran langsung itu adalah semangat ditambah wanita mandiri. Menurut saya, berdasarkan poin-poin itu, Kissing adalah yang paling cocok. Tapi kenapa harus mengeluarkan Kissing? Tolak dia. Menurut saya Kissing. Semua aspeknya, tidak ada yang bagus. Apa yang kamu mengerti sih? Sintong gila ya? Sepengetahuanku, latar belakang keluarga Kissing sangat mapan. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Dia berusaha langkah demi langkah, hingga jadi top streamer seperti sekarang. Gak bisa cuma disebut streamer atau selebgram aja. Menurutku, Kissing itu yang paling representatif. Untuk wanita modern. Sudah kubilang. Kissing tidak cocok. Mari kita pertimbangkan lagi. Calon streamer lainnya. Oke, Aku tanya kamu. aku, Ya, aku tanya kamu. Jujur, mandiri, sangat ramah. Dan imut. Banyak gak streamer kayak gini? Populer bertahun-tahun, gak ada skandal, gak ada komentar buruk. Banyak gak streamer kayak gini? Penjualan live streaming selalu masuk 10 besar. Banyak gak streamer kayak gini? memang gak banyak, tapi Gak ada tapinya. Jawabannya udah jelas, Kissing. Pasti adalah kandidat terbaik. Untuk si high energy live room kita. saran Sintong perlu dipertimbangkan lagi. Gimana menurutmu? Ini semua cuma persona. Ya, kalian beneran kenal dia? Aku kenal dong, bos. Aku rasa. Sekretaris belakangan ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. Dalam 3 hari, siapkan proposal streamer baru. Selesai. Rapat bubar. Sintong? Jangan marah. Sintong juga memikirkan perusahaan. Oh, Ada apa? Maaf, asyik banget. Kissing bilang mau cari aku. Tolong kamu periksa dia lagi. Mau buat ulah apa lagi nih? Sekretaris direktur ini belakangan agak sombong ya. Tapi kamu lebih parah. Udah dibilangin gak bisa kan? Kamu ini, sok keras kepala aja. Banyak streamer yang mau kontrak sama kita sekarang. Kenapa kamu ngejar Kissing terus? Ya ampun, aku mohon, lepaskan Kissing dan lepaskan aku juga. Oke? Sekarang cuma satu yang ada di pikiranku. Yaitu mengalahkan si Jalilwe itu. Dikurung di tiang Romawi dan dibakar hidup-hidup. Aku tunjukkan jalan yang benar. Harus pindah ke Kissing, dan yang dibakar adalah bulu Nuo. Tenang dulu.
Jalilue ini benar-benar nggak punya selera. Aku nggak percaya Riko nggak bisa atasi. Aku tahu kenapa CEO nolak usulanmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Kamu harus sumpah sama aku bakal jomblo seumur hidup. Jangan kasih tahu orang ketiga. Aku sumpah sama kamu bakal jomblo 8 keturunan. Nggak bakal kasih tahu orang ketiga. Apa sih? Kissing itu adik kembar. Jalilue. Wah. Tapi wajah mereka nggak mirip. Kembar ada yang identik dan fraternal. Kamu bener juga. Kalau gitu, mereka kerja sama sebagai kakak adik. Harusnya lebih lancar, kan? Keluarga kaya, dalam seperti laut. Bisnis keluarga biasanya turun ke anak laki, bukan perempuan. Tapi adik Kissing, dengan usaha sendiri. Buka jalan sukses, bikin direksi kagum. Oh, aku ngerti. Maksudmu, mereka berdua sedang berebut warisan si Hai. Semakin gini, makin gak boleh biarin si brengsek menang. Dengan pola pikir dan kemampuan segitu, mana bisa saingin Kissing. Aku mau bantu sang putri mahkota naik tahta. Stella, kok kamu bisa tahu banyak banget? Soalnya mantan CEO itu kakek buyut aku. Ternyata emang bisnis keluarga. Halo Kissing. Maaf ganggu. Aku suka banget sama ini. Ini hadiah buat kamu. Mau tanda tangan? Iya, tapi aku mau kamu tanda tangan di sini. Halo, perkenalkan. Aku Sintong, spesialis operasi grup Si Hai. Si Hai? Aku datang nekat, mau ngajak kamu jadi tamu di siaran kuliner Si Hai. Gimana? Tertarik nggak? Pasti ini inisiatif kamu sendiri, ya? Kenapa Si Hai mengundangku jadi tamu? Sejujurnya, rencana ini memang aku yang rancang sendiri. Coba lihat dulu, kalau tertarik setuju. Aku bisa coba meyakinkan perusahaan. Gak usah, terima kasih ya. Aku gak mau datang ke Si Hai sebagai tamu. Aku paham. Sebagai pemegang saham kecil Si Hai 0,01%. Aku mau bilang, soal kamu dan direktur sekarang. Aku lebih mendukung kamu. Aku lebih berharap kamu bisa jadi pemimpin masa depan Si Hai. Karena kamu tulus, aku lihat kontraknya dulu. Oke, lihat dulu. Wen Pei-an, kenapa ada di HP Kissing? Malah foto mesra berdua. Kissing pernah diungkit hubungannya. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan itu Wen Pei-an? Wen Pei-an yang putusin Kissing. Dan Kissing masih nggak rela. Ini titik tembusnya. Rencananya bagus. Tapi maaf, aku belum pertimbangkan ke Si Hai. Gak apa-apa. Boleh tanya. Kamu dan orang di wallpaper ini apa? Kamu nggak tahu hubungan kami? Mantan pacar. Sudah putus, wallpaper belum ganti, artinya kamu masih ada perasaan sama dia. Kalau gitu, aku pikir aku bisa coba bantu perbaiki hubungan kalian berdua. Kalau kamu butuh. Lalu kamu dan dia apa hubungannya? Aku mitranya. Yakin bisa? Usaha aja. Aku yakin gak ada cowok yang nolak cewek secantik kamu. Tanda tangan. Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan, aku juga penggemarnya. Kerja sama apa?
Jia, bos. Apa yang kamu bicarakan tadi? Aku tidak dengar dengan jelas. Si bocah kecil itu pasti sudah menduga apa yang aku rencanakan. Dia dengan sengaja mengambil kesempatan lebih dulu, ingin merusak kerjasama kita. Nah, aku di sini mewakili semua penggemar kecil. Untuk datang melihat-lihat kissing. Bos. Kenapa kamu juga ada di sini? Urusan presiden jangan terlalu kamu campuri, jika tidak ada urusan lain. Silakan kamu pergi dulu. Baik. Kalau begitu aku tidak akan menghalangi kamu kakak beradik ngobrol lama. Oke. Berhasil. Tembakan pertama kissing merebut si Hai. Selamat tinggal, bos. Si, dia itu yang kamu ceritakan sebelumnya kan? Pacar palsu Wen Peian. Iya, tidak disangka dia sekeras itu. Ayah kita bilang, selama Wen Peian sudah punya pacar, maka dia bisa mengambil alih si Hai. Jadi dia mencari Sintong untuk jadi pacarnya, tapi yang tidak disangka, Sintong sekarang justru bekerja di si Hai. Dan dia selalu berpikir, aku adalah presidennya, kakakmu. Bagaimana? Apakah penjelasanku sudah cukup jelas? Mengerti tapi rasanya juga tidak sepenuhnya mengerti. Aku cuma merasa mereka berdua terlihat cukup cocok. Jadi, apakah kamu benar-benar mau jadi tamu undangan? Bukan cuma mau jadi tamu undangan. Aku juga mau minta dia memperbaiki hubunganku dengan Wen Peian. Apa maksudmu? Dia mengira aku mantan pacar Wen Peian. Tidak mungkin kan? Ada apa? Marah ya? Situasinya sudah cukup kacau, kamu malah mau menambah bahan bakar ke api. Jangan marah dong, kenapa harus sekeras itu? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu aku kan? Cium aku. Kakakku masih belum tahu hubungan kita kan? Sekarang di matanya, cuma ada perusahaannya dan dirinya sendiri. Ditambah Sintong, aku seperti. Ada tapi seperti tidak ada, sama seperti udara. Aku sangat menantikan reaksinya ketika tahu kita bersama. Jangan-jangan, aku tidak menantikannya sama sekali. Kalau dia tahu, pasti dia akan marah besar. Suami jelek juga harus ketemu kakak ipar kan? Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepat pergi, ayo cepat. Cepat kemari. Ada apa ini hari ini? Makanannya sangat lengkap ya. Saya mau minta tolong kamu sedikit. Saya tegaskan dulu ya, saya tolak semua syuting. Bukan soal syuting. Saya minggu depan ada ujian. Sertifikasi psikolog, khususnya bidang hipnosis. Saya masih kurang mahir. Jadi saya mau minta bantuanmu. Oh, jadi saya jadi kelinci percobaanmu ya? Kelinci percobaan yang tidak perlu dipukul kepala kok. Sekarang coba bayangkan. Kamu berada di sebuah pantai. Angin laut. Menyapu lembut pipimu, sinar matahari yang hangat. Terpancar di wajahmu. Kamu merasakan. Sangat nyaman sekali. Sekarang, bisakah kamu ceritakan tentang mantan pacarmu? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di dalam hatimu, apakah kamu masih memikirkannya? Entahlah. Orang ini mulutnya sangat sulit dibuka. Ganti cara lain. Kamu, apakah pernah memiliki waktu berdua yang sangat sulit dilupakan? Pria brengsek. Bosmu itu memang bajingan kecil. Kamu, apakah tidak ingin waktu indah itu berakhir begitu saja? Setelah kerjasama selesai, kita putus secara damai. Dan tidak akan pernah berhubungan lagi selamanya. Deal. Selamat bekerja sama.
Kamu mencintainya. Benar kan? Cinta. Kamu ingin melanjutkan hubungan dengannya? Ingin. Kalian berdua masih saling mencintai, tapi tidak ada yang mau mengalah. Kadang-kadang, satu langkah mundur bisa berarti selamanya. Karena kalian berdua masih saling mencintai. Biar saya yang bantu wujudkan keinginan kalian. Sekarang kamu bisa pelan-pelan membuka mata. Gimana rasanya? Kapan aku ketiduran? Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo bangun, kita makan. Besok hari kencan. Jangan lupa kosongin waktunya. Ayahmu masih nggak percaya? Mana mungkin dia gampang percaya. Sebenarnya udah nggak ada yang ngawasi kita lagi. Cuma, pengen aja kencan sama kamu. Kebetulan ini kesempatan yang bagus. Pagi. Hari ini mau kencan naik ini? Ini namanya piknik sepeda. Ayo. Masa sih? Halo. Sintong, Kebetulan banget ketemu kamu di sini. lama nggak ketemu. Kalian, Kissing udah setuju kerja sama-sama kita. Dia sekarang memutuskan buat jadi bintang tamu. Di siaran langsung si Hai. bukannya Sio bilang. Lupakan aja si brengsek itu. Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kita berdua. Nggak kenal. Kita berdua udah kenal lama. Lama nggak ketemu, badan masih terjaga ya. Payudaranya masih gede juga. Marah-marah apa sih? Kalian lagi kencan? Bukan. Aku perkenalin. Ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku buat bikin cemburu mantan pacar. Apalagi aku siapa, bisa bikin kissing cemburu. Kita lagi kencan, jadi. Karena kita semua udah kenal, mending main bareng aja. Iya nih. Kita bisa sekalian nostalgia bareng. Ayo. Nostalgia yang seru ya. Kamu, Kenapa? kamu tahu hubungannya dengan CEO, kan? Tahu dong, dia kan adik Sio. Iya, terus maksudmu apa dengan ini? Semoga kalian bisa rujuk kembali. Apa katamu? Rujuk apa lagi? Saat dihipnosis, kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu bilang, kamu masih cinta dia. Aku cinta dia? Aku lihat di sana bagus. Aku mau ambil materi video log. Pacar kamu cantik ya? Sebenarnya kamu datang ke sini apa tujuannya? Aku dengar, ayah bilang, kalau kamu tidak pacaran, tidak bisa meneruskan perusahaan. Jadi baru kamu pacaran, kalian berdua bukan palsu, kan? Ada urusan apa denganmu?
Aku khawatir sama kamu, kenapa kamu marahin aku? Aku sebagai adik. Peduli dengan urusan pernikahan kakak, kenapa? Aku peringatkan kamu dulu ya. Jangan main-main dengan aku. Kak, Dua orang ini benar-benar serahasia. masa aku punya niat jahat? Masa aku langsung bilang ke ayah? Kamu bohong sama dia. Dik, kamu kenapa? PR-ku belum selesai. Sial, Ambil punyaku aja. terus kamu gimana, Kak? Gak apa-apa. Wen Pei An, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakan aku. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, halo. Saya Wen Peian dari kelas 1 SMA. Saya sudah meneliti dengan baik situasi kedua keluarga kita. Menganggap kamu adalah calon pasangan masa depan terbaik saya. Oleh karena itu, saya ingin berkomunikasi tentang masalah perjodohan. Tadi kenapa kamu lakukan itu? Aku cuma mau bantu kamu. Wen Pei An, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakan aku. Bisa tolong kasih surat ini ke kakak kamu? Bisa dong? Balasan surat Wen Peian untukmu. Terima kasih ya. Kissing. Kenapa kamu balas surat orang seenaknya? Kakak, aku rasa hal seperti ini bisa memengaruhi belajarmu. Makanya aku bicara keras. Nah. Kamu tidak akan. Kamu marah padaku karena dia, kan? Wen Pei An, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Dari kecil sampai besar, adik kesayanganku. Selalu pakai cara yang sama, bikin kakaknya. Jadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia lagi lihat aku dengan tatapan yang sama. Aku nggak bakal tertipu lagi sama tatapannya. Aku udah rencana mau nikah, percaya atau enggak? Nggak perlu buktiin apa-apa ke kamu. Nah, ini jadi aneh nih. Sebenarnya hari ini Sintong yang ngejemput aku. Dia kira aku mantan pacarmu. Biar aku mau jadi tamu, dia janji bakal ngejodohin kamu. Sama aku, balikan lagi. Nah, aku jadi nggak ngerti. Pacar kamu. Maksudnya apa sih? Jangan-jangan demi perusahaan. Berkorban besar. Kamu kelihatan agak sedih ya? Dia dorong kamu ke orang lain, sakit hati kan? Jangan-jangan dia cuma pura-pura, tapi kamu serius, Kak. Kamu kan tahu itu salah paham, kenapa mau datang? Aku nggak bisa jelasin salah pahamnya. Terpaksa datang aja dong. Nggak, kamu bakal susah. Lagi pula, aku cuma kangen aja sama kamu. Kamu nggak bakal ngaduin ke ayah, kan? Kakak, aku udah gede. Aku mau ambil kembali dengan terang-terangan. Semua yang memang hak aku. Apa? Hak mengelola perusahaan. Jangan main-main dong. Aku main-main gimana sih? Kenapa kalian cowok yang melakukan hal ambisius? Dibilang ambisi besar, kami cewek dibilang cari masalah. Kenapa? Ayah bilang boleh. Sintong.
Kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, cuma keseleo sedikit. Aku lihat. Gak apa, aku sering keseleo kok. Aku bantu kamu berdiri. Makasih. Hati-hati. Sudah kubilang. Kissing masih di sini. Turunin aku. Tunggu aku ambil sepeda. Tunggu aku. Kissing. Duduk, duduk. Maaf ya, ganggu kalian berdua ngobrol. Gak apa, karena aku udah tanda kontrak, bagaimanapun juga. Aku akan jalankan kewajibanku. Jadi bintang tamu. Berapa kali pun boleh. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Dah. Kissing mana? Kissing bilang, dia ada urusan duluan pergi. Sini. Aku bisa kok. Pelan-pelan. Duduk yang baik ya. Ayo. Urusanku jangan kamu pikirkan lagi. Oke? Kalau kamu beneran suka kissing, aku ada cara buat yakinkan direktur. Kamu punya cara apa? Ya udah jangan urusin. Kamu pelan-pelan. Hari ini kita turunkan harganya. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lines Dessert. Bisa dilihat di kedua sisi penuh kue-kue kecil. Lines Dessert emang selalu yang terbaik di industri. Lihat nih yang paling klasik, coklat black white mousse. Gak nyangka WNPIan beneran berhasil. Jalilwe tanda kontrak kissing. Kayaknya dia beneran masih suka kissing. Kalau kissing masuk perusahaan, dia pasti senang banget. Aku harus cari kesempatan kasih tahu dia. Aku adalah CEO Sihai yang dia benci. Tidak peduli apakah dia bisa menerimanya. Aku harus mengambil langkah ini. Lapisan mousse coklat putih yang murni dan manis. Paling bawah adalah kue coklat yang lembab dan lembut. Di matanya. Kenapa terlihat sedikit sedih? Hari ini ada banyak kue kecil. Sayangnya tidak bisa dimakan. Ada apa, Kissing? Kamu baik-baik saja? Oh Ulu bereaksi begitu kuat. Pasti sedang menutupiku. Masih pura-pura anggun, jelas-jelas juga peduli pada kissing. Tangannya sakit? Memang pantas jadi teman baikku selama 8 tahun. Hubungan kakak adik ini jelas sangat erat. Aku tidak melihat ada konflik keluarga kaya manapun. Kalau tidak, kita pergi ke rumah sakit dulu. Syuting hari ini bisa dibatalkan. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, jangan tunda syuting. Tidak boleh. Bagaimana jika retak tulang? Oh Ulu sepertinya berakting agak berlebihan. Tapi wajar, anak ini. Memang tidak punya akting sama sekali. Ikatan darah lebih kental dari air. Hanya bisa terlihat di saat-saat sulit. Retak tulang, itu serius. Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Sutradara, kita lanjutkan. Ambil lagi satu kali. Benar, Kissing sudah menandatangani kontrak dengan Sihai. Maka aku harus buru-buru membantunya menyelesaikan WNPIan. Kita lanjutkan syuting. Baik, ayo lanjut. Ayo, mulai kerja. Ayo, 3, 2, mulai. Hari ini di Livestreamku, bukan 98. Hanya 68. Sinar matahari hari ini sangat bagus. Iya. Setiap rumput dan pohon di sini. Aku tahu semuanya dengan sangat baik. Aku ingat sebelumnya di sini adalah sebuah panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku tidak menyangka hari ini akan syuting di sini. Jika dia tahu aku yang memilih tempat ini,
Pasti akan sangat terharu untuk mengakui padamu. Aku sudah melakukan riset yang matang. Dari banyak tempat bagus, kenapa harus pilih yang ini? Hasil syuting pasti bakal kurang maksimal. Tahu nggak, waktu kecil dulu, aku sering gambar di sini, dikelilingi bunga-bunga. Nggak nyangka, hari ini tempat ini juga penuh dengan bunga-bunga. Masa iya aku bakal gegabah tanpa riset dulu? Sayang banget bunga-bunga ini cuma dipakai syuting terus dibuang. Nanti aku jual online, bisa dapat untung juga. Sekarang suasana udah pas, waktunya juga udah matang. Kayaknya udah bisa aku kasih tahu dia. Kamu tahu nggak, bunga yang satu itu namanya apa? Ini emang gampang. Dalam mitologi Yunani kuno, Adonis adalah pemuda tampan yang dicintai Dewi Cinta dan Kecantikan, Aphrodite. Dia tewas dalam perburuan. Digigit babi hutan sampai mati. Aphrodite menangis. Air matanya bercampur darah, berubah jadi bunga ini. Makanya bunga ini juga melambangkan kecantikan dan cinta. Ini kan cuma peoni? Sok-sokan aja. Kayaknya dia pasti terpesona sama aku. Sintong, ada sesuatu yang ingin aku katakan, sebenarnya? Aku tahu. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kapan kamu tahu? Udah dari dulu aku tahu. Oh, ternyata kamu udah tahu dari dulu ya? Aku udah lama tahu. Kamu masih suka sama Kissing. Mau minta tolong aku buat ngomongin hal baik tentang kamu. Alasan kamu bisa bujuk Xiao Wangba buat kerja sama kali ini, itu karena di hatimu masih ada dia. Hah? Kamu cuma sok kuat di luar aja, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuma mulutmu ini. Bukan? Paling keras. Yang mau aku bilang itu. Syuting selesai. Aku cuma Masih sakit? Sakit dong? Hubungan kakak beradik ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. ini apa-apaan sih? Kalau begitu, tiupkan aku supaya tidak sakit lagi. Bukankah acting kalian berdua agak berlebihan? Rasanya enak punya keluarga. Sudah cukup? Belum. Malam ini pulang bantu aku redakan rasa sakitnya dengan baik. Mereka berdua lagi main apa sih? Hubungan kakak adik ini terlalu dekat ya. Jadi Kissing, seharusnya tidak ada masalah besar. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kamu, tidak ada yang mau kamu katakan ke Kissing? Kamu hari ini cantik sekali. Terima kasih pujiannya. Rencana pengakuan hari ini gagal. Walaupun WNPIan masih agak tertutup, tapi tetap ada kemajuan. Senang, selesai syuting. Hari ini syuting lancar, selesai lebih awal. Bagaimana kalau kita semua makan malam bareng? Aku tidak ikut, aku lagi kontrol berat badan. Kalian saja yang makan banyak. Aku sebentar lagi juga ada urusan. Tidak ikut makan sama kalian. Kenapa setiap kali ke dia selalu kasar begitu? Aku lapar, ayo makan. Dengan kemampuanmu, selamanya tidak akan bisa dapatkan kissing kami. Pasangan. Paket untuk 2 orang. Hari ini kalau foto dan check-in di sini, bisa dapat diskon 40%. Kenapa harus pesan paket? Pesan satuan tidak bisa? Pesan satuan mahal, masa kamu tidak tahu?
Memikirkan perusahaan sedikit? Aku belum tanya kamu. Gimana caranya kamu meyakinkan Jia Lilue untuk menandatangani kontrak Kissing? Jia Lilue itu, sebenarnya, bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak bilang apa-apa, langsung setuju. Sesederhana itu? Aku hanya menyampaikan pemikiranku sendiri. Ke dia saja. Menurutmu, jangan-jangan di balik ini ada jebakan? Haruskah aku kasih tahu Kissing? Sesuka kamu. Kissing hari ini cedera. Kamu sangat khawatir, aku bisa lihat. Kamu masih tidak bisa melepaskan perasaan di antara kalian berdua. Jangan bicara. Aku paham semua. Aku nggak mau bahas dia. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu harus belajar menghadapi perasaanmu. Lari dari kenyataan. Nggak bakal selesai masalah. Yang harus kamu lakukan adalah berani ungkapin cintamu ke dia. Ngapain lihatin aku kayak gitu? Jangan-jangan kamu mau makan aku? Santai aja. Besok, aku bantu kamu janjian sama Kissing. Bicara nggak pakai ancaman. Awas aku lapor polisi. Keren banget. Yang ini juga bagus. Kok kamu dateng? Kenapa? Nggak senang? Aku yang ngajak Kissing ke sini. Hari ini ulang tahunku. Hari ini ultahmu? Iya. Jadi, kalian berdua punya hak istimewa hari ini. Kalian yang pilih menu, aku yang masak. Gimana? Apa aja yang kita pesen, kamu bisa masak. Pasti dong. Belajar langsung sambil masak. Ayo, mau makan apa? Coba pikir dulu. Kalau gitu, aku mau sayur clover. Tumis tahu kering. Bikin ikan kakap kukus aja. Jamur porcini. Oke. Terus satu lagi, makanan favorit kita dulu, itu kue liu xiangsu. Aku mau satu. Makanan-makanan ini kayaknya cukup buat kita bertiga. Kamu yang ultah, kamu yang berkuasa. Tadi kamu bilang kalian berdua suka banget sama makanan apa tadi namanya? Kue liu xiangsu. Cara bikin kue liu xiangsu. Kamu cari resepnya sekarang? Iya, belajar langsung. Langsung masak. Enakan rasanya? Aku orang terbuka. Hari ini atas nama ulang tahunku. Aku undang kalian ke sini, tujuannya cuma satu. Pengen kalian berbaikan, balik kayak dulu. Aku klarifikasi dulu, aku sama dia. Kita cuma pacaran palsu. Jangan tersinggung ya soal ini. Ada apa? Kalau dia nggak mau mulai lagi gimana? Dia cuma pura-pura. Kamu nggak tahu, kemarin di lokasi syuting. Dia lihat kamu cedera, lebih panik dari siapapun. Dua matanya itu. Siapapun yang punya mata pasti bisa lihat. Beneran? Sintong, kamu sama sekali nggak ngerti situasinya. Aku ngerti. Kamu nggak? Dengerin aku, kalian berdua sekarang ini. Sama-sama nggak ada yang mau ambil langkah pertama. Dengerin aku. Aku nggak tega lihat dua orang yang saling cinta beneran. Sampai kelewatan gini, kadang kalau udah kelewatan. Bisa selamanya. Ayo, kita minum. Minum sampai mabuk, nggak pulang kalau belum mabuk. Makanan favorit kalian. Kue renyah harum. Makan yang banyak. Bersulang. Aku udah mabuk,
urusan kalian berdua. Selesaikan sendiri. Aku nggak ikut campur lagi. Aku duluan. Tidur dulu. Hari ini udah malam, kita cukupin sampai sini aja. Nggak boleh. Kamu harus lanjutin. Lebih bagus kalau bisa ngobrol sampai ada hasil. Sintong, jangan manja. Aku udah lihat. Kalian berdua kayaknya belum cukup mabuk ya, kalau gini caranya. Jadinya kayak aku yang bubarin acara ini. Ayo, aku temenin kalian minum lagi dikit. Lihat aja kalian berdua bisa ngobrol sampai ada hasil apa. Ayo. Jangan sia-siain semua makanan enak di meja ini. Nggak nyangka kamu cukup sabar sama dia ya. Kayaknya tebakanku bener, Kak. Kayaknya kamu udah terjebak lumayan dalam deh. Kita cuma kerja sama aja. Masih aja keras kepala. Kamu nggak penasaran? Sebenarnya Sintong suka sama kamu nggak sih? Emang ada alasan apa dia nggak suka sama aku? Sok jagoan cuma bikin kesel, nggak ada gunanya. Oke. Coba kamu ceritain, pendapatmu apa? Menurutku sih, Hari ini, di hari yang sangat penting ini, aku mau sama kalian berdua. Bentuk tim berisi 3 orang. Mari kita bahas bersama rencana besar Si Hai. Mari kita bahas bagaimana membantu Qixing mendapatkan kembali kekuasaan manajemen tertinggi Si Hai. Silakan bertanya. Silakan bicara. Bosmu seburuk itu ya? Pertanyaan yang bagus. Bosku ini loh. Dia punya 3 dosa besar. Yang ketiga, proposal yang aku buat begadang mati-matian. Dia bilang tidak ada dukungan data. Apakah data sepenting itu? Yang kedua, untuk kita yang perjuangan mencari nafkah sejak kecil dan putus sekolah. Apakah kita memang seburuk itu? Apakah kita memang tidak sebanding dengan lulusan universitas ternama? Apakah dia bisa benar-benar melihat kemampuan kita? Dan yang paling penting adalah dia orang yang picik. Qixing kan sebenarnya sangat mampu. Dia takut kemampuan Qixing melebihi dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau menandatangani kontrak dengan adik kandungnya sendiri. Hati dia memang cuma sebesar ini. Tidak bisa lebih besar lagi. Jadi, apakah ini adil? Kamu juga merasa ini tidak adil kan? Iya kan? Di dunia ini, mana ada banyak hal yang adil. Qixing dia sebenarnya sudah sangat hebat. Tapi cuma karena dia perempuan, dia jadi terpinggirkan oleh keluarga. Dan bahkan diberi nama indah bahwa itu adalah untuk melindungi perempuan. Sebagai bentuk perlindungan. Kamu tahu nggak, perempuan sekarang segala sesuatu yang laki-laki dapatkan sejak lahir? Qixing. Aku tahu. Kamu pastinya sangat tidak terima. Alasan kamu ganti nama adalah untuk mengambil nasib. Pegang erat di tanganmu sendiri. Kamu sangat hebat. Apakah hanya karena aku perempuan, jadi aku harus dibuang oleh orang tuaku? Aku kasih tahu kalian berdua. Sebuah rahasia kecil, sebenarnya hari ini bukan hari ulang tahunku. Hari ini adalah hari aku diadopsi oleh panti asuhan. Aku bahkan tidak tahu hari ulang tahunku sebenarnya kapan. Jadi,
Aku bilang pada diriku sendiri. Aku harus berusaha keras. Aku harus berusaha ekstra keras. Aku harus bekerja keras cari uang. Aku harus berusaha membuktikan diriku sendiri. Aku sendiri sebenarnya tidak begitu buruk. Aku ingin membuktikan pada semua orang. Tapi aku sadari, sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku juga tidak tahu. Diriku ini sebenarnya harus membuktikan pada siapa. Aku peduli. Kamu hebat kok. Sekarang aku bantu kamu kalahkan si brengsek itu. Oke, Kalahkan si brengsek. kalahkan dia. Sekarang juga. Kissing. Yang tadi Sintong bilang. Kamu juga berpikir begitu? Apa yang kupikirkan? Sepertinya tidak pernah pentingnya. Aku cuma ingin melindungimu. Aku sudah besar, Kak. Aku juga bisa melindungimu. Jaga baik-baik dia ya. Aku tidur dulu. Cantik banget ya. Ini semua kamu yang siapin? Kamu siapin untuk kissing? Untukmu. Sintong. Aku tidak peduli apa yang kamu alami sebelum bertemu aku. Tapi aku harap, setiap hari setelah ini, bisa penuh warna, seperti bunga-bunga ini. Aku akan selalu menemanimu. Selamat ulang tahun. Ada agen rahasia ya? Gak ada. Nggak bisa. Pasti aku belum sadar dari mabuk. Kepalaku sakit banget. Aku pulang tidur dulu ya. Selamat malam. Ya, istirahat lebih awal ya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamarmu. Di sana. Gak suka. Apa maksudnya ngomong gini hari ini? Jangan-jangan. Beneran suka sama aku? Gak mungkin. Kamu tenang dulu. Kalian berdua, sekarang cuma hubungan pasangan kerja sama aja. Lagi pula, dia itu playboy. Apa yang disuka? Bersama kamu cuma sandiwara aja. Jangan percaya. Tapi dia juga gak terlalu playboy kan? Hati-hati.
Si brengsek sendiri jemput kissingnya. Hubungan kakak beradik ini kelihatannya lumayan bagus. Agak kelewatan bagusnya. Ini. Stella, Apa? nanya dikit. Udah tahu. Direktur kita nikah berapa kali sih? Kamu gila ya? Direktur sama istri pertamanya kan dijodohin dari lahir. Hidup rukun puluhan tahun. Gak pernah ada kabar miring sama sekali. Terus, mungkin gak sih? Si Jalilwe itu anak angkat? Atau kissing yang anak angkat? Mana mungkin, mereka berdua mirip banget. Mirip? Aku malah rasa, asisten kecil itu lebih mirip dikit. Kenapa? Mata kamu buta dari kapan? Aku kenal dokter mata yang lumayan. Gimana sih ngomongnya? Mirip kok. Wen Pei-an. Jalilwe. Memangnya kenapa? Dasar brengsek. Brengsek, tunggu aja. Kami beneran saling cinta. Kenapa gak bilang? Aku anggap kamu saudara. Kamu malah mau ngejar adik aku? Aku selalu pengen bilang, cuma gak ada kesempatan yang pas. Kalian dari kapan pacaran? Jangan ketawa. Sebenarnya, saat SMA, kita sudah saling masuk ke dalam hati masing-masing. SMA. 8 tahun. Jadi 8 tahun gak sempat kasih tahu gue ya? Oh ulu. Gue tertipu sama acting lo. 8 tahun. Gue juga bingung, gue harap lo bisa ngerti. Stop. Pertanyaan terakhir, dulu lo deketin gue. Sebenarnya mau jadi temen gue, atau mau ngejar adek gue? Dua-duanya. Bukan, lo pikir. Cinta dan persahabatan nggak bentrokan. Iya kan? Lo. Gak pantas. Gue nggak pantas jadi teman baik lo. Atau nggak pantas jadi adik ipar yang baik. Adik ipar. Jangan bikin gue dengar kata itu. Kalau gitu, nanti lo anggap gue jadi dua orang OU. Adalah teman baik lo. Lu adalah adik ipar yang baik. Adik ipar. Lo. Presdir. Ini, kursi ini apa? Apa ada masalah? Iya, itu memang agak nggak nyaman. Nanti gue buatkan lagi yang baru khusus buat Anda. Ada apa, Sintong? Begini. Siaran langsung si High Energy kita. Siang nanti ada debut siaran langsung, butuh kehadiran Presdir. Jadi, gue datang buat konfirmasi jadwal berdua. Presdir hadir, jangan deh, gue masih mau, rendah hati aja. Kita nggak akan bocorin identitas. Presdir akan hadir sebagai karyawan biasa. Kalau gue, Siang nanti Anda ada rapat yang sangat penting. iya, rapat ini, sangat penting. Mending berdua dengerin dulu konten siarannya, selama siaran. Kita akan ada permainan boneka, Presdir akan jadi boneka. Ngerjain permintaan apa aja dari netizen. Permintaan yang gak masuk akal. Bisa dipenuhi juga. Tentu, gini lebih gampang. Buat perusahaan deketin jarak sama anak muda. Saya pikir ini sangat diperlukan. Saya pikir usulan ini bagus. Saya pikir kita bisa menambah lagi yang lebih kreatif. Contohnya, Keramas sambil terbalik. Ganti baju copot pakaian, lakukan apapun yang terbaru. sangat bagus, Direktur. Apakah Anda setuju? Bagus sekali. Dengan dukungan besar dari Anda, saya yakin. Debut perdana Kissing sore ini pasti akan sangat sukses. Lalu saya ingin mengkonfirmasi lagi. Apakah waktu Direktur cocok?
Benar. Bisa kok. Saya akan bantu atur jadwalnya. Bagus sekali. Saya sangat menantikan siaran langsung sore ini. Anda, siapkan dengan baik. Kita bertemu di ruang siaran langsung. Saat ini memakai jabatan kebebasan pribadi. Kamu bikin saya malu di depan banyak netizen. Apalagi, penggemar kissing juga banyak sekali. Kamu terlalu meremehkan saya. Apa dendam saya sebesar itu? Semuanya ini untuk pekerjaan kan? Tampilkan yang terbaik. Semangat. Direktur, Anda sudah datang. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat kepada kalian berdua. Setelah siaran langsung dimulai loh. Kissing pertama-tama akan memperkenalkan secara singkat seluruh citra merek si Hai kita. Untuk bagian selanjutnya adalah dengan netizen, yaitu bagian interaksi. Saya lihat masih 1 menit lagi sebelum siaran langsung dimulai. Selanjutnya adalah bagian interaksi. Jika kalian punya permintaan apapun, Tuan Direktur kita akan penuhi semuanya loh. Silakan, Direktur si Hai yang tampan. Sekretaris O, kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi. Direktur, Anda mau kemana? Silakan berdiri Anda di bawah. Bagian penampilan hebat Anda. Kamu sudah tahu semuanya? Menurutmu? Silakan, Jia Lilue. Apakah kamu yang ngasih tahu? Itu kan dirimu sendiri. Kakak sayang. Untuk menunjukkan bahwa si Hai mendengarkan kebutuhan pelanggan, kami berencana untuk memilih komentar pelanggan secara acak. Semua permintaan kalian, CEO si Hai kami, akan memenuhi semuanya satu persatu. Diskon untuk pengguna. Harap CEO menampilkan tarian yang spektakuler. Selamat datang di Si Hai. Sintong. Kamu sengaja kan? Tidak, bos. Apa? Tarian, berdiri terbalik, rap, semua sesi ini. Bukankah itu permintaanmu? Kamu bilang bagus. Sekarang kenapa menyalahkanku lagi, bos? Tadi efeknya bagus banget, traffic naik drastis. Efektif. Aku pergi inspeksi dulu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku takut kamu tahu. Akulah si bajingan yang menjengkelkan itu. Takut hubungan kita jadi renggang. Takut kamu tahu aku suka padamu. Takut apa? Takut aku akan minta banyak. Takut aku akan menipumu untuk uang. Ini privasiku. Aku berhak tidak memberitahumu. Baiklah. Di bawah ini masih banyak prosedur. Kamu harus. Ada lagi. Sialan. Netizen Mamali bukan ibu, harap Pak CEO bisa menampilkan pengakuan cinta yang mendalam. Liriknya sudah ditulis. Aku bilang ke pengguna ya. Bagaimana kalau kami minta staf Sintong untuk ikut membantu pertunjukan? Kakak, manfaatkan kesempatan ini, maju bisa menyerang, mundur bisa bertahan. Ayo kita mulai. Sebenarnya selama ini, meski hubungan kita agak berliku-liku, aku juga tidak tahu perasaanmu bagaimana. Tapi sepertinya aku agak terjerumus di bawah perhatian 100.000 netizen ini.
Aku ingin memberitahumu. Aku mencintaimu. Aku baru saja lihat naskahnya. Sesi lelucon katak ini, apa kamu yang ganti? Tentu tidak, itu atasan langsungku. Kissing. Dia cuma pengen ngejodohin kalian berdua doang. Tolong sampaikan terima kasih buat niat baiknya. Tapi antara aku sama Wen Peian, nggak mungkin. Dia, anak orang kaya, nggak pernah kenal. Cewek biasa kayak aku. Kalau kelamaan bareng, pasti ada perasaan salah paham. Itu cuma ilusi, efek dari hormon aja. Bukan yang benar, palsu, selamanya palsu. Jadi, tolong deh, Jangan cuma aku yang digangguin. siapa suruh kamu pintar? Sekretaris OU. Halo, Kayaknya kamu nggak seneng ya aku datang? masa si Koko yang selebgram ini berani? Kami nggak berani lawan kamu. Sebagai bos, harus selalu pantau gerak-gerik karyawan. Ada apa nih? Akunku kena hack. Belum tidur? Dia udah tahu itu aku. Kayaknya agak kelihatan ya. Udah nggak marah kan? Lagi sibuk? Senior Lin Siang. Ada perlu apa, senior? Sedikit, tapi gak apa-apa. Siapa sih yang gak pernah salah? Yang penting mau berubah. Cepetan tidur. Aku lagi bingung soal hubungan. Nggak tahu bisa curhat sama siapa. Cerita aja. Aku lagi istirahat nih. Aku nggak mau istirahat, mau ngobrol sama kamu. Kenapa? Aku putus. Dia jatuh cinta sama orang lain. Karena aku suka ngobrol sama kamu. Aku juga suka. Gimana kalau kita minum bareng sambil ngobrol? Dia. Jangan-jangan mau nembak aku?